Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Ya. Oke, hari ini kita bertemu lagi di pertemuan yang kedua ya. Apa kan materi kita pelajari kemarin? Ya, bab tekanan zat padat. Ya, tekanan zat padat. Ya, tugasnya kemarin sudah dikerjakan. Ya, apa? Tugasnya? Membaca materi ini ya, dari ini biar bisa belajar dengan baik ya. Terus apa sih manfaatnya yang akan kalian peroleh belajar hari ini tekanan zat padat? Banyak sekali. Salah satunya kalian akan bisa menentukan dengan tepat tas model apa yang lebih enak dibawa di badan kalian. Itu salah satunya contoh real ya. Yang lainnya nanti bisa ditemui di materi hari ini. Jadi tujuan kita belajar ini tentang tekanan zat padat, apa itu tekanan, manfaatnya, penerapannya, kemudian contoh penyelesaian masalah tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah siap? Kita mulai. Kita akan putarkan video tentang tekanan zat padat. Kalian simak baik-baik. Setelah itu kalian bentuk kelompok diskusi, catat apa yang perlu digarisbawahi. Nanti Bapak akan berikan tugas. Sudah siap ya? Silahkan disimak. Adik-adik, marilah kita belajar IPA tentang tekanan zat padat untuk SMP atau MTS kelas 8 bersama saya Harmujiono. Belajar lebih awal, santai, mudah, dan mengerti. Amal yang dicintai Allah adalah amal yang terus-menerus walaupun hanya sedikit. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar dua plastisin yang di atasnya ada dua buah keping logam yang ukurannya sama. Satunya diletakkan mendatar di atas plastisin, satunya tegak. Logam ukurannya sama ditempatkan mendatar dan tegak. Yang lain tegak di atas plastisin yang sama. Lalu diberi gaya yang sama. Bagaimana dalam kedalaman jejak akibat gaya tersebut? Betul, dengan gaya yang sama, logam yang posisinya tegak, jejaknya lebih dalam dibanding yang mendatar. Jadi, kalau tekanannya akan lebih besar bila luasannya itu sempit. Atau P sama dengan 1/A. P tekanan Newton meter persegi, A luas bidang tekan meter persegi. Yang lain perhatikan pula gambar berikut. Dan model yang sama ini. Seorang yang sama menggunakan sepatu yang kiri diberi tanda B dan yang kanan tanda C. Bila orang yang sama menggunakan sepatu di samping dan berjalan di tempat yang lunak, ujung tumit sepatu mana yang jejaknya lebih dalam? Kamu benar, ujung tumit sepatu yang lebih sempit itu akan memberikan jejak yang lebih dalam. Jadi, semakin sempit bidang sentuhnya, maka semakin besar tekanannya. Dalam bahasa matematis, P berbanding terbalik dengan 1/A. Jadi, kalau A-nya besar, B-nya kecil. Kalau A-nya kecil, B-nya besar. Yang lain, semisal juga, atau bila entok dan ayam masanya sama. Jejak apa? Entok atau ayam yang lebih dalam di lumpur yang sama. Kenapa itu? Ya benar, jejak ayam akan lebih dalam karena kaki entok berserabut. Jadi, bidang sentuhnya entok itu kakinya berselaput sehingga lebih luas. Sehingga entok dengan massa yang sama menekan luasan lumpur yang lebih luas. Sehingga tekanan entok atau mentok itu menjadi lebih kecil. Makin luas bidang tekan, makin kecil tekanannya. Bahasa matematisnya P sama dengan 1/A. Sudah 3 kali, jelas bahwa P sama dengan 1/A. Kalau A makin besar, P makin kecil. A makin kecil, P makin besar. Kemudian yang lain, bila kedua logam diletakkan sama mendatar di atas plastisin tadi lah. Logam A dipukul dengan 1 Newton dan logam B dipukul dengan 3 Newton. Mana yang jejaknya lebih dalam? Kamu benar bila kamu menjawab yang dipukul dengan gaya lebih besar, jejaknya lebih dalam.
Hal ini menunjukkan makin besar gaya, makin besar pula tekanan yang ditimbulkan. Dalam bahasa matematis, P sebanding dengan F. Artinya, bila F-nya besar, maka P-nya besar. Atau dibalik, P yang besar diakibatkan oleh F yang besar. P tekanan, bahasa matematisnya P sama dengan F per A, P tekanan Newton per meter persegi, F gaya satuannya Newton, A luas bidang tekan satunya meter persegi. Contoh, sebuah benda yang luas permukaannya 2 meter persegi mendapat tekanan 120 Newton per meter persegi. Berapa gayanya? Jadi A sama dengan 2 meter persegi dan P-nya 120 Newton per meter persegi, ditanya F. F sama dengan P kali A. F sama dengan 120 Newton per meter persegi kali 2 meter persegi. 2 meter persegi. Meter perseginya dieliminir karena di atas dengan di bawah. Per dengan yang atas itu menyebut dengan pembilang. Sehingga diperoleh F sama dengan 240 Newton. Jadi gaya yang menekan 240 Newton. Oke, sudah cukup. Bagaimana? Jelas videonya? Jelas sekali. Oke, bagus. Ya. Sekarang silakan segera kelompok 4 atau 5 orang ya, segera membentuk ya dengan teman 11 saja, biar cepat ya. Tidak kasih waktu 10 menit untuk diskusi ya. Saya Bapak akan keliling membantu siapa-siapa yang ada kesulitan, Bapak akan bantu. Silahkan. Oke, sudah cukup diskusinya. Oke. Silahkan salah satu wakil kelompok untuk maju. Yang berani? Iya, kelompok 1. Monggo. Nyalip menyimak ya. Monggo. Oke, bagus. Selamat ya. Ya, selamat ya. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, silakan sekarang kalian buka tugasnya yang Bapak Guru berikan sudah dibagikan tadi ya, silakan dikerjakan itu untuk menilai pemahaman kalian hari ini. Waktunya 30 menit. Sekarang silakan. Nah, Adif, yuk dikumpulkan. Tolong salah satu mengumpulkan. Ya, oke, terima kasih ya. Ya, tugas ini ya pekerjaan kalian ini akan sudah Bapak koreksi, besok Bapak sampaikan hasilnya ya. Semoga hari ini kita memperoleh manfaat yang besar ya. Terakhir kita simpulkan tadi tekanan adalah apa? Ya, gaya dibagi luas ya. F dibagi A. Demikian tugas berikutnya minggu depan ya, belajar tentang tekanan zat cair. Sampai jumpa. Assalamualaikum.